Halo, bertemu lagi di sebuah podcast mut-mutan. Sebenarnya bukan mut-mutan sih, mutnya ada terus, waktunya aja. Kenapa sama tuh? Kesempatannya. Ya namanya hobi ya, sebenarnya bukan pekerjaan ini juga. Ini mengalokasikan di pekerjaan. Ya. Ada hal-hal yang kategori manusia normalnya yang utama, padahal bukan ini juga ya. Ini kita termasuk leisure time mungkin. Leisure, I do think so. I think this is leisure time, and I think leisure is our best treasure, guys. Nah, ini baru pertama kali muncul nih. Besok-besok muncul lagi ya. Iya, siap, Pak. Ini namanya ada, ini Bung Lukman, Pak Lukman, terserah mau dipanggil apa ya. Lukman apa panjangnya? Lukman Abdul Hakim. Beliau ini seorang guru, biasalah ya. Ini kan emang podcastnya wadah untuk curhatnya guru ya? Bukan, Bang, salah itu. Bukan. Disempilin oleh guru curhat. Ya, gitu. Tapi ide awalnya ya menjadi satu wadah untuk membicarakan lika-liku pendidikan sih. Jadi kayak gitulah, sebenarnya gitulah. Nah, tentang lika-liku pendidikan ini kita mau ngomongin sebenarnya nanti judulnya nih tentang sejarah pendidikan dan pendidikan sejarah. Nah, beliau ini sebenarnya ahli sejarah, tapi kadang nggak mau dibilang ahli sejarah atau sejarah antusias, history antusias, dan dia mengampu pelajaran IPS, ilmu sosial. Ya, jadi kita mau bahas itu sebenarnya. Jadi kita ekstrak dia punya pemikiran apa tentang pentingnya sejarah atau pendidikan sejarah atau sejarah pendidikan atau gitulah. Dengerin. Ada yang mau tambah nggak? Ada yang salah nggak tuh? Ya, pertanyaan sebenarnya karena ini aja tadi. Mungkin ya. Kalau background gitu, memang dari dulu suka sejarah. Dari kapan tuh dulu tuh? Ini bahkan SD. Wih, keren. Ini karena SD itu dulu kita kan masih terbatas informasinya ya. Saya kira dulu profesi sejarawan itu namanya arkeolog. Jadi segala profesi yang berhubungan dengan masa lalu, karena dulu suka banget nonton Jurassic Park. Canggih banget sih SD udah kenal arkeologi. Iya, nggak tahu itu karena dapat dari mana Jurassic gitu. Park. Malah nggak tahu bahwa itu namanya sejarawan. Ternyata ada lagi okay. profesi namanya sejarawan. Kalau arkeolog dia lebih fokus pada gali-galian, segala macam. Ternyata kalau yang ngomongin sejarah itu disebutnya sejarawan. Gitu. Dan dari situ sebenarnya ketertarikan ke sejarah, terus ambil kuliahnya juga di pendidikan sejarah. Berarti emang, ini sebenarnya udah pernah dibahas sih, tapi nggak apa-apa lah ya nih, karena ada guru baru yang baru tampil sini, baru ngobrolin. Berarti kan jurusannya ngambilnya pendidikan sejarah kan? Berarti emang udah kepikiran mau jadi guru dong pas lagi SMA? Iya, sebenarnya karena ini aja sih sebenarnya sebagai orang yang pernah dicerahkan oleh seorang guru. Oke. Gurunya itu waktu tercerahkannya SD, SMP atau SMA itu kan ya pernah masa kelam gitu ya. Terus dicerahkan oleh guru yang ternyata mampu melepas label buruk yang terkandung di stempel gitu kan. Terus mikirnya kayaknya seru ya jadi guru. Termasuk karena memang menurut saya masa SMA itu adalah masa yang cukup menyenangkan gitu. Ada memang pengen nostalgia buat kembali merasakan di kelas di masa SMA dan lain sebagainya. Jadinya ya memang udah kepikiran pengen jadi guru dari SMA itu. Jadi kepikiran pendidikan sejarah. Pas memang ambil tes SNMPTN waktu itu dua pilihan tuh pendidikan semua. Keren. Oke, keren, berarti emang dia ada jiwa guru dari awal. Saya kan enggak ya. Ya emang saya pernah ngomong sih waktu itu ada episode yang dari SMP SMA ada kepikiran kayak gitu, cuman kayak nggak kuliah maunya bukan ngambil yang jurusan keguruan, maunya eksplorasi lain gitu. Oke, nah udahlah ya, berarti itu kerennya emang dari awal udah kepikiran pengen jadi guru.
Meskipun terima kasih juga meskipun sempat nyesel. Oh ya, adalah karena dinamika. Udah curhat dia. Iya, udah mulai curhat kan langsung. Makanya jadi saya pikir tempat curhat dulu gitu kan. Bukan. Mau ikut padahal. Waduh, bukan tempat. Ya, cuman begini. Kalau menurut saya apapun profesi atau jalan yang kita jalanin pasti tentu ada yang disesali. Bukan sesali sih, maksudnya kayak kenapa kemarin gue beloknya ke sini ya gitu. Itu malah lika-likunya ya sebenarnya tetap menyenangkan menjadi guru, cuman kan ada problem material yang tidak tercukupi, belok. Oke, iya. Ketika belok ternyata enggak, emang jiwanya di pendidikan. Belok lagi ke pendidikan. Bagus itu. Pernah merasakan untuk belok tapi yang enggak, jiwa gua ini. Bukan gua. Gila. Oke. Ya, udahlah, valid lah keguruan yang adalah dalam diri dia. sudah teruji dengan pengalaman hidup. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin sejarah pendidikan ini. Saya mulai bertanya-tanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyebalkan ya. Ya maksudnya biar menggugah aja sih. Kalau menurut lo ngomongin sejarah pendidikan nih, ini kadang-kadang emang gue naruh di kelas juga sih sebenarnya. In the course of history, where does education start? Wahai, ini udah kebayang sih pertanyaan ini, pertanyaan seluas ini gitu kan. Tapi balik lagi, kalau pertanyaannya seperti itu, kita ke terms-nya ini kayak orang filsafat gitu kan. Balik dulu ke definisi. Ya, siap. Oke, definisi yang mana yang mau kita kan, kotakan? Kalau kita mau ngomong definisi pendidikan itu kan menurut saya luas banget ya. Oke, ya udah. Menurut gue juga luas, dan di dalam pendidikan itu kan sebenarnya ada proses namanya proses pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran itu ada lagi proses exercise, melatih diri gitu kan. Dan tiga-tiganya gak bisa disamakan. Karena ada beberapa orang yang menganggap bahwa pendidikan itu bukan cuma soal skill, tapi another thing that human development juga gitu. Sehingga berarti selama fase hidup manusia yang udah 12.000 tahun gitu, pasti ada selalu proses pendidikan. Dan gitu bisa dikategorisasiin juga dari tempat dan juga oleh siapa. Kalau kita misalnya bilang kalau di kelas oleh guru gitu kan, it's something new in human history gitu ya. Ini balik lagi kalau kita nge-broad our mind of time gitu ya. Kalau waktu peradaban manusia itu dimulai dari 12.000 tahun ketika our ancestor go out from Africa gitu kan. It's something new yang mungkin ya ini saya exact datanya, ada sekolah yang benar-benar kayak sekolah itu ya akademianya Plato. Ya kan? Nice. Tapi sebelum itu mungkin ada. Ya, karena kan ya itu juga sejarah dimulai dengan adanya tulisan, ya kan? Karena kita bayangin aja orang yang misalnya karena kingdom atau misalnya early civilization kayak Mesopotamia ataupun Egypt segala macam, mereka punya tradisi menulis juga. Dan itu butuh ditransmisikan kan supaya orang semua bisa baca hieroglif sama cuneiform. Berarti pasti ada sekolahnya. Oh iya bisa juga sih. Cuman itu kayak itu mungkin gini. Ini hypothetical sih. Saya juga nggak tahu nih apa. Cuman maksud saya bisa jadi itu cuman les-lesannya para orang kaya. Bisa jadi. Ya, pangeran-pangeran. Tapi kan itu berarti ada guru. Ya. Ada proses pembelajaran. Ya kan? Ya betul. Oke. Terus itu tuh masih ya kayak tutor gitu lah ya. Guru les. Iya, guru les gitu. Tapi itu mungkin yang early form of education in formal way gitu lah ya. Betul. Tapi kalau misalnya mau ngomongin pendidikan yang tadi informal gitu ya dari orang dari belajar berburu gitu kan. Udah jadi ada proses pendidikan. Tapi kalau misalnya mau ya biasanya yang saya juga sering pelajari di apa namanya di banyak buku teks gitu, orang akan melihat sistem sekolah, kita bilang sistem sekolah yang seperti kita sekarang jalani dan ada itu ya akademi Plato.
Wah, seenggaknya ini soalnya saya pernah bahas di salah satu episode pertama nih, divalidasi oleh seorang sejarawan, enak. Gitu. Maksud saya pernah ngomong itu juga sebenarnya. It starts with Plato juga, maksudnya itu pun juga sebagai gini, maksudnya ini juga saya bikin clear dulu ya. I'm a huge fan of Socrates, gitu. Jadi saya mikirnya waktu Plato bikin akademia itu ya bisa jadi mungkin karena fanboy bias ya. Bisa jadi. Ya because of Socrates itu udah meninggal gitu. Dia tadinya orang yang sebenarnya juga kelas itu dibikinnya jalan-jalan kan gitu. Ya udah nih kita pengen belajarin ini apa sih? Ini hidup datangnya dari mana sih? Ini what is justice? Hal-hal seperti itu. What do we mean by beauty itu udah kita pelajarin. Udah dari nongkrong sebenarnya jalan-jalan gitu. Cuman pas Socrates meninggal, Plato mikirnya ini hal seperti ini perlu kita sentralisasi nih. Sentralisasi, ya udah kita bikin yang namanya akademia. Dan saya juga mikirnya kenapa itu menarik sekolah formal. Plato pun bikin limitasi nih, bikin kayak seleksi. Iya. Lu kalau nggak ngerti geometri lu nggak boleh masuk gitu. Ya sekolah pun ya sistem seleksi udah dari awal si Bapak Plato yang satu itu, jadi ya, bisa jadi sistem seleksi yang berdasarkan ability gitu. Dan atau juga emang karena limitasi, karena kepenuhan di sini bisa nih. Jadi selalu rame itu. Kalau terus habis itu kita seleksi alam aja. Ini kita ngomongin ini nih. Kalau lu nggak ngerti, lu keluar aja deh. Gitu. Ya. Karena gini juga, ya saya sempat meragu-ragukan. Ya ini karena lagi dulu mungkin semangatnya post kolonial gitu ya, meragu-ragukan segala yang dari barat gitu kan. Karena ya Plato itu kan akademianya sekitar 300 before ya 300-400 sebelum Masehi ya. Sedangkan di era 300 Masehi itu India dan Tiongkok have already been a good civilization, atau juga Egypt juga ya, Mesir juga segala macam. Ya masa sih nggak ada? Masa sih nggak ada gitu. Betul. Meskipun mungkin training dan pelatihannya bukan seperti yang dipelajari di akademinya Plato gitu. Kayak Confucius gitu ya. Itu Socrates juga, maksudnya dia muter-muter juga kan? Ya maksudnya versi yang kayak gitu. Tapi mungkin juga ada yang modelnya kayak sekolah. Setelah Confucius meninggal gitu. Karena sistem birokrasi Tiongkok itu kan juga cukup ribet ya, untuk tidak ada proses pembelajarannya, meskipun seleksi di dinasti Tiongkok pertama itu dinasti Shu. Apalagi? Iya, Han pas udah gabung. Agak-agak lupa. Tapi dinasti pertama lah. Tapi maksudnya sistem birokrasi Tiongkok yang saya tahu di dinasti-dinastinya itu membutuhkan orang yang punya capability untuk running the birokrasi gitu loh. Begitupun ya apalagi kalau Egypt atau India juga sangat mungkin ketika catatannya Siddhartha Gautama adalah seorang murid gitu ya. Meskipun ya balik lagi limitationnya adalah aristokrasi yang bisa masuk. Kalau di akademinya Plato ya mungkin lebih ke arah lebih agak demokratis. Gak harus selalu dari aristokrat tapi punya capability, atau aristokrat doang gak cukup, mungkin tetap aja keluarga bangsawan tapi bangsawan doang gak cukup, harus juga punya ability. Oke. Jadi emang ya sebenarnya emang itu misteri lah ya, dan kita terbuka untuk kalau emang ada temuan-temuan baru. Iya, karena namanya sejarah tuh tergantung faktanya. Betul, atau enggak tergantung berita-berita barunya, penemuan-penemuan baru. Oke, jadi itu dulu nih ya. Ya itu the fundamental one. Terus abis itu tentang ya kita langsung fast forward aja nih, berarti ke bagian dimana akhirnya setiap negara itu kayaknya mementingkan yang namanya ya pendidikan lah. Ya maksud saya yang mungkin paling enak contohnya kayak Jepang lah. Ya, maksudnya pas dia udah ke point zero nih, Hiroshima Nagasaki, ya ini kan klise bangetnya nih. Apa namanya, Hirohito, pertanyaannya kan ya selalu what happens after itu selesai. Pertanyaan pertama Hirohito adalah berapa guru yang tersisa. Ya maksudnya this idea that education is key gitu. In the course of civilization gitu. Nah, maksud saya mau punya pertanyaan adalah
To what extent? Iya. Kayak pertanyaan ada guru sosios kan. Iya. To what extent education is important for any country in the world? Kak, ya maksudnya nggak, sebenarnya saya mau langsungnya langsung yang ini dulu nih. To what extent does the citizen in a country itu sebenarnya emang perlu mengetahui penting sejarah bangsanya sendiri? Oh, jadi kemana-mana ya karena tadi lo yang ngomong jadi karena gini ya. Tapi gini dulu deh, maksudnya sebelum ada yang terlalu dilewatin yang iya, penting. Karena ada ya. Karena menurut gue juga perlu ada penjelasan kenapa akhirnya pendidikan itu bisa jadi seperti sekarang sebagai sebuah apa ya, kalau bahasa kerennya kan mass education policy gitu ya dari semua country. Itu pun ada proses di mana mau nggak mau era scientific revolutions dan perubahan mindset bahwa kebenaran itu harus ditelusuri lewat sesuatu yang logis, harus di-inquiry, diuji. Scientific method itu segala macam menjadi sesuatu hal yang penting di Eropa. Yeah. Tanpa adanya itu, gak akan ada sekolah kayak sekarang gitu. Masa sih? Kalau menurut gue ya. Karena gini Pak. Scientific method itu kan zaman Francis Bacon lah. Maksudnya itu ya sebelum Enlightenment lah. Iya, ya kan cuma kan Plato itu udah dari tapi kan memang ada masa di mana akhirnya Plato dan atau kita sebut sebagai peradaban Yunani itu hilang. Ya. Dan tidak yang kalau bahasanya diteruskan justru oleh kebudayaan Helenis. Ya. Lari dulu ke Timur Tengah gitu. Makanya Abbasiyah kalau misalnya Islam. Iya, Abbasiyah atau juga di Islam tuh ada namanya golongan, ada satu golongan Muslim Ibnu Sina dan kawan-kawan. Ya, benar-benar berdasarkan rasio gitu. Ya. Karena mempelajari dari Yunani gitu kan. Terus baru lagi balik ke Eropa. Ya. Tapi abad kegelapan itu. Dan dulu kan istilahnya sekolah, kalau kita ngomong sekolah zaman dulu hampir semuanya ngomongin kalau keagamaan. Ya, dikuasai oleh agama. Gitu. Kecuali mungkin ada perkembangan dari kayak kedokteran berkembang pesat. Iya. Tapi navigasi berkembang pesat. Itu bukan berhasil dari sekolah. Ya juga ya. Dari apa itu kira-kira? Dari penelusuran individu gitu atas teks-teks. Maksudnya ya balik lagi, gurunya hanya mengajarkan bahasa Yunani dan bahasa Latin. Terus ada manuskrip yang disediakan perpustakaan. Apa yang dilakukan oleh misalnya kita sebut Da Vinci, Galileo segala macam, dia kan inquiry. Dia belajar di skolastiknya gereja, itu belajarnya Latin, Greek, gak mempelajari tidak secara eksplisit mempelajari astronomi gitu misalnya. Jadi mostly akademianya Plato kan sampai ditutup sama gereja Romawi, orang-orang Romawi. Dibilang bid'ah gitu kan, dibilang bid'ah dan segala macam. Terus ya itu kan ada fase seperti itu dan ketika balik lagi menjadi satu gerakan Enlightenment, scientific revolution dan Enlightenment, itu yang membuat orang sadar bahwa ternyata memang dibutuhkan satu lembaga yang lebih masif menyebarkan pengetahuan logis rasional sesuai dengan kebutuhan zaman yang apalagi ngomongin industrialisasi gitu. Butuh specific skill to run the industry. Nah itu ya ini memang akhirnya takarannya juga ngomongin soal perubahan politik ketika aristokrasi berusaha digeser. Gimana cara kita menggantikan sistem aristokrasi? Digantinya kan coba dengan meritokrasi based on ability. Dibuka tuh exam untuk government pegawai-pegawai. Iya, PNS kerajaan gitu kan. Udah bukan berdasarkan aristokrat lagi. Terus buat persiapannya juga butuh sekolah. Dan kalau di-reflect misalnya kalau ngomongin sejarah pendidikan di Indonesia gitu ya. Ya memang untuk kebutuhan runningnya birokrasi sama kebutuhan runningnya sistem gitu loh. Kita nggak mau ngomongin kapitalisme ya, kita ngomongin kapitalisme lah. Nantilah. Tapi intinya memang kesana. Sekolah-sekolah awal tuh sekolah vocational. Iya. Itu bukan yang akhirnya munculin ilmu general knowledge. General knowledge gitu. Terutama di daerah-daerah kolonial ya. Kalau di
Ya itu juga bisa kita cek dengan perkembangan universitas misalnya. Perkembangan universitas, kalau di universitas yang tertua ini memang masih juga perdebatan ya, apakah di Oxford, apa di Italia dulu atau di Arab dulu, di dalam Middle East. Tapi intinya mostly itu ngumpulin dan mempelajari manuskrip awalnya. Jadi baca gitu ya. Iya. Terus memang butuh sekumpulan orang yang mau mengcopy. Karena dulu nggak ada mesin. Sebenarnya teknisi ya mereka ya. Terus baru sambil mereka mengeluarkan ide-ide baru kan, nulis juga baru. Oke. Itu ya baru nanti kita jadi ngelihat, sehingga dari situlah dibawa semangat, butuh ada satu tempat di mana pengetahuan itu disentralisir, diajarkan, dan orang-orang tuh perlu difilter sebelum ke dunia kerja. Dunia kerja, dunia apa lah. Bahasa sekarang dunia kerja. Iya, jadi manusia dewasa yang berkontribusi dalam peradaban manusia. Ini yang makanya gue sebut waktu itu Romo Setio yang dari diskusi yang ternyata kita kayaknya datang tapi nggak kenal waktu itu ya. Iya. Di Saung Natar itu. Ya dia kan ngomong dengan bukti apa yang disampaikan Rancière ataupun dengan dia nyebut lama Fuwa ya, yang di NTT gitu. Orang itu kalau mau dijadiin manusia yang survive, nggak perlu sekolah formal. Oke, ya betul. Kalau sekedar buat survive, nggak perlu sekolah formal. Oke. Makanya orang juga jadi pendidikan itu fungsinya apa? Ya mau nggak mau memang pendidikan fungsinya adalah untuk aparatus ideologis. Weber ya? Weber bukan sih? Ya tetap ini Althusser. Althusser. Oh ya, Weber Althusser. Oke. Ya maksudnya dijelasin lah, nanti ketahuannya internal nih, nggak boleh nih. Gitu. Ya. Apa yang dijelasin? Itu aparatus ideological state. Ya gampangnya kan kalau Althusser bilang pendidikan itu punya fungsi untuk sebagai ideological control gitu kan. Untuk menekankan bagaimana ngomong kapitalis apa ruling class ya enaknya. Ruling class lah biar agak ini ya lebih kasar ruling class gitu ya. buat karena kapitalis ya udah ada makna, ada ini ya konotatifnya kiri ya. Ya karena ya memang ada kepentingan salah satunya. Penguasa lah. Ya salah satunya tadi yang ditanyain sama lu kayak ngomongin seberapa penting pendidikan itu memperkuat identitas bangsa. Sebenarnya bukan identitas bangsa. Tadi pertanyaan gue adalah seberapa penting pengetahuan maksudnya misalkan orang Indonesia nih, mereka penting nggak punya pengetahuan sejarah tentang manusia-manusia sebelumnya yang pernah hidup di tanah tempat mereka hidup. Iya itu kan berarti ngomongin seperti rootnya kan? Root ya lebih kayak root itu terus. Ya. Tapi ternyata itu terlalu cepat ya, makanya kita balik dulu. Iya. Untuk menjawab itu ya kita akhirnya balik lagi. Emang siapa yang merasa iya sih harus kronologis. Iya betul. Oke lanjut dulu. Enggak betul, perlu dijelaskan dulu. Tapi sebenarnya emang disclaimer dulu ya. Sebenarnya Althusser tadi kita mau save for another episode. Ya udah berarti buat nanti aja. Tapi nggak apa-apa kan udah ya ideological state apparatus ya berarti pendidikan. Oke, kita pakai satu kacamata itu aja. Tadi kan lu bilang pendidikan sekarang sudah aparatus maksudnya alat gitu. Iya, instrumen. Intinya instrumen untuk mempertahankan satu dominan hegemoni. Sebuah pemikiran dari tapi gue jadinya gatel untuk memperdebatkan itu dulu. Gitu ya. ya pokoknya sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak usah, itu nanti aja untuk another episode. Intinya dia sebuah alat untuk mengontrol populasi. Itu kekerasan nggak? Ya mengontrol bagaimana menjaga stabilitas tertentu dan ide tertentu gitu. Dan yang nggak tahu apa nanti yang jadi kritiknya ya. Tapi kan memang ada tend to be the human civilization tend to be keep their own stability gitu kan. Nah salah satu hal yang paling dikhawatirkan oleh manusia kalau kata Eric Fromm adalah perubahan. Takut perubahan gitu, makanya dia coba untuk terus mempertahankan keberadaan yang ada. Status quo. Sehingga salah satunya ngomongin tadi seberapa penting tahu
the root of the people before gitu, itu biasanya yang jawab penting adalah orang yang punya kepentingan. Really? Kalau menurut gua, ya pada dasarnya. No, I mean it really can come out of really pure curiosity. Bisa, tapi gini loh, kalau really pure curiosity, kenapa harus ada yang dianggap canon? Kalau misalnya memang semua orang punya curiosity kayak gini, semua orang bakal merasa tertarik atau pasti bertanya-tanya sama rootnya, tapi rootnya belum tentu sebagai sebuah bangsa. Nah, kalau pure curiosity itu akan tidak puas dengan yang canon. Betul, setuju. Ya, tapi jadi pasti dalam proses pendidikan formal yang diajarkan kan yang canon. Bukan yang kiri. Ya. sorry mau ditahan. Ya, cuman maksudnya tentu ya maksudnya gini nih. We cannot give education too much of a bad name juga. Kalau menurut saya education memang terbuka untuk oke nih ada yang canon, emang ada alternatif ini gitu maksudnya. Dan I think ya di kelas kita memainkannya juga kayak gitu kok. Yeah. Kita maksudnya itu contoh buktinya, maksudnya contoh bukti realnya aja. Jadi justru maksudnya gini, di satu sisi karena gini, tadi kita bawa scientific methods ya. Emang itu the point where sekarang education ini udah punya metodenya, jadi agak lebih ya maksudnya education as in inquiring knowledge udah punya metodenya, terus jadi kita punya keseragaman semua atau enggak semangat yang sama dalam the inquiry of knowledge. Nah, maksud saya adalah kalau emang itu sudah ada seragam, the inquiry of knowledge itu udah bisa jadi suatu hal yang sifatnya umum. Dan salah satu hal yang perlu disyukuri adalah the inquiry of knowledge itu, metode scientific method itu, jadi metode ilmu pengetahuan itu yang perlu disyukuri adalah dia siap untuk menyalahkan dirinya sendiri. Jadi katakanlah kita punya yang namanya hegemoni nih, kita punya dominasi, kita punya canon discourses. As long as scientific method itu is open for falsification, emang sih falsification kan hal ya di abad 20 gitu, maksudnya dari Karl Popper. Maksudnya science itu sebagai bensin utamanya si ya dunia pendidikan ini, maksudnya dia anti si Erich Fromm tadi justru sebenarnya. So it's alright for me to be renewed. Kalau emang ada hal-hal lain. Jadi dia sebagai atar ini jadinya juga secara nggak langsung ngeritik si ISA-nya Althusser gitu. Jadi maksudnya dia terbuka kok kalau emang ada hal-hal baru dan boleh diubah. Ya mungkin argumentasinya lagi ya tergantung siapa yang berkuasa gitu. Jadi maksudnya dia self-correcting. Ya sebenarnya secara sebagai scientific, sebagai metode dia self-correcting. Okay. Tetapi kita juga harus tahu bahwa even if it's selalu berusaha untuk merenew something yang dengan klaim scientific, tapi pada kenyataannya ya kita kan ngomongin teori kebenaran itu kan balik lagi ya, gak cuman yang terkoresponden. Kalaupun memang bukan hanya koheren dan koresponden, tapi ada yang ketiga, pragmatis. Yang berfungsi gitu. Dan kalau kita in terms of social science apalagi, kebenaran itu kadang-kadang intersubjektif. Ya betul. Bukan objektif, tapi intersubjektif. Dan emang maksudnya juga nih karena sama-sama guru IPS kali ini ya, bukannya mau membesar-besarkan, cuman justru emang dalam ilmu ya humanities itu justru sifatnya selalu mencegah ada teori yang mendominasi. Iya, jadi artinya emang ini ada teori dominan nih, ada alternatifnya. Jadi maksudnya selalu kayak gitu, maksudnya artinya emang salah satu semangat yang ditanamkan dalam ilmu, sebenarnya semua ilmu sih menurut saya, fisika, astronomi pun juga kayak gitu, maksudnya biologi pun juga kayak gitu. Kalau udah ada teori baru, tantang gua gitu.
Jadi maksudnya in order for it to be more comprehensive sebenarnya. Jadi dia makin kaya sebenarnya kayak gitu. Iya, dan balik lagi kalau tadi ngomong meskipun misalnya harusnya kan tidak jadi sebuah ideological control karena yang diajarkan lewat sekolah adalah scientific method yang selalu open renewal, to debate kan. Tapi kenyataannya kan orang belajar bukan hanya by set content of curriculum. Ada sisipan-sisipan selubung-selubung. Iya. Selubung-selubung yang kayak gini aja misalnya. Enak. Gak apa-apa. Ya, kayak gini aja deh misalnya. Ini yang gue sering aneh sama Indonesia kalau ngomongin secara diskursus. Siswa tuh harus diajar critical thinking, kritis segala macam. Tapi kalau ada siswa mempertanyakan satu aturan sekolah, wah bangka. Ya. Atau misalnya guru ngomong apa, siswa punya pengetahuan ini memang praktikal sangat praktikal. Kadang tidak sinkron, atau tidak ternyata tidak jadi renew gitu loh. Karena akhirnya nih makanya kemarin waktu ada yang mau ngomong Habermas, gue kira bakal panjang ngomong Habermas. Gak ada yang namanya meskipun kebenarannya bisa dicari dalam inquiry dan scientific method, ketika itu jadi diskursus, tidak ada yang namanya diskursus yang apa bahasanya Habermas itu rasional. Diskursus rasional yang bisa setara gitu. Pasti tetap akan ada relasi kuasa yang menyebabkan ada sesuatu diskursus yang lebih bisa diterima sebagai, saya mau ngebelain itu. Sebagai apa? Selesai dulu deh. Sebagai apa? Intersubjektivitas, kebenaran yang intersubjektif. Menurut saya itu tetap dimainkan. Sebenarnya gini, limitasi utama tuh biasanya dalam hal seperti itu adalah waktu. Iya sih. Karena gini, maksud saya gini. Setelah sekolah pun itu sebenarnya bisa dibicarakan, diperdebatkan sampai akhirnya ada yang capek gitu. Cuman maksud saya ya entar ini argumentasinya dasar banget sih, bisa jadi basi. Dialektikanya Hegel aja, selama emang tesis dan antitesis itu dipertemukan, itu sehat. Kalau menurut saya kayak gitu aja. Toh dalam pertemuan itu ya akan ada sintesis. Betul. Gitu. Jadi mungkin yang mungkin maksud lu adalah dalam tesis antitesis ini who came out as the winner. Gitu. Nah, kalau menurut saya emang ini agak susah sih. Cuman emang profesi kita guru nih. It's alright for us not to win. Setuju. Cuman emang saya tahu itu emang it's not as easy to say than done. Enggak, dan juga I don't think a lot of teachers are actually doing that kind of stuff. Jadi dan ya hal seperti ini tuh bertabrakan dengan hal-hal psikologis memang, dan juga hal-hal kultural. Hal kulturalnya dan hal psikologisnya adalah pride. I mean that's really something common. Like somehow for some people it's very difficult to admit they're wrong, atau enggak to admit that I didn't see it that way. It's really as simple as that sebenarnya kan. Cuman ada beberapa hal ya, relasi kuasa itu kalau menurut saya kadang kita jadi panjang banget ya, nggak apa-apa. Relasi kuasa itu bukan hanya permasalahan sosiologis, dia juga permasalahan psikologis, dia juga permasalahan dinamika biologis malah. Iyalah, kayak dinamika biologisnya adalah in this territory I am maksudnya ini kuasa gua gitu. Jadi kayak mungkin sebenarnya itu datang dari di ruangan ini siapa yang bertanggung jawab jika ada apa-apa. Dalam hal seperti itu aja kayak jadi dianggapnya saya waktu kampus aja kalau misalkan debatin dosen pernah ada yang bilang, ini saya mau bikin clear dulu ya, di ruangan ini yang paling tahu dan yang paling benar adalah saya. Dosen aja tuh, gue lagi kuliah cuma didebatin dia sampai kayak gitu, nggak dilulusin saya juga. Iya, itu tuh terjadi. Ya itu terjadi, ya maksudnya Tapi saya bisa juga masuk ke ranah yang lebih subtil. Ketika ngomongin, ketika misalnya guru yang ada itu memang sudah membuka diri untuk salah. Jika saya salah ya. Tapi nih kayak misalnya nih ya, kita bisa open to debate about some topics.
Terus kita juga harus menyadari bahwa misal ada siswa yang bahasa sebutlah kata dia mendukung soal hal yang sensitif kayak PKI. PKI. We can talk it in the class, but we somehow tell them that you cannot talk it in the outside of classroom. Ya. Itu kan maksud saya. Itu apa? Itu berarti ada apa? Ada permasalahan di situ. Permasalahan kan maksudnya yang kita bisa bilang bahwa kita bisa renew, kadang cuma berhenti di kelas. Tapi I think pemikiran itu tetap jalan. Iya benar. Tapi maksudnya renew-nya tidak seaktifly di kelas. Di kelas ataupun bahkan kalau tadi bilang somehow kita juga jadi agen yang mengkontrol mereka untuk berhati-hati membicarakan itu di luar kelas. Berarti kita kan juga jadi seseorang yang subtil, ini subtil gitu loh. Bahkan kadang mungkin bukan kayak misal kalau kita ngomongin kapitalisme gitu ya. Secara subtil, you need to do this in order to survive in the real world. Oke. Itu kata-kata subtil itu menunjukkan bahwa kita juga harus menyiapkan dia untuk bekerja di dunia kapitalisme gitu. Meskipun kita lagi bahas soal marxisme yang bla 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 bla. Itu terjadi di dosen gua soalnya. Dan dia uniknya dia ngakuin sendiri. Gue ngajarin lu marxis gini-gini, cuman gue tetap tahu lu harus lulus. Bekerja. Iya, lu harus lulus, lu harus dapat ijazah yang bagus supaya lu bisa dapat kerjaan. Gue juga ini maksudnya ide yang dia sendiri sadari sebagai dunia kita kapitalis. Meskipun lu belajar marxisnya kayak apa, we cannot find the alternative yet gitu kan. Kalau bahasanya Margaret Thatcher, Tina, there is no alternative. Itu paradoksial yang kadang-kadang dibawa oleh kelas sehingga ada yang banyak bilang institusi pendidikan itu menara gading. As in what? Ya giliran di kelas bisa kita ngomong bla 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 wah revolusi segala macam, di luar ngek. Sulit juga melawan yang dominan. Dan itulah yang disebut si Althusser sebagai aparatus state ideologis kan. Ini cuma sebagai mikrokosmnya dari kalau misalnya lewat sini gak berhasil, maka muncul yang represif. Kalau ini Oke. Itulah. Ya. Jadinya kelepas di sini. Althusser Marxism. Padahal kita kok bisa save another episode buat itu ya. Tapi emang ya sih kita save another episode buat itu ya. Nanti kita ngomongin tentang Althusser and Marxism ya dalam pendidikan. Oke? Aduh. Berat banget itu. Lanjut dulu nih ke sejarah. Aduh, tadi kita tuh belok pas lagi di mana ya? Ya ngomongin itu soal root bangsa itu. Root bangsa. Sebelum root bangsa udah beres ya. Kalau science, education itu self correcting. Root bangsa, sejarah. Sebenarnya pokoknya yang maksudnya ini saya ngeri lupa ya. Saya kepikiran pengen nanya, maksudnya ya pengalaman lu dalam ngajar sejarah nih, kualitas pendidikan sejarah itu gimana? Itu bisa jadi emang sebenarnya buat ntar, cuman like it's in my mind, sayang kalau nggak dikeluarin. Tapi kayak yang maksudnya gimana ya? Sebenarnya mau ngomongin bagaimana ya ideological state apparatus nih, bagaimana emang perlu ada proposal kan sebenarnya dari siapapun itu. Ya tentang bagaimana pendidikan seharusnya dijalankan, terutama untuk sejarah. Sebenarnya ya terutama yang banyak ini repot banget tuh. Iya sih, terutama untuk sejarah gitu. Nah, jadi ini emang si ASE ini kayak gini aja deh, gue kasih satu contoh yang cukup ini soal ASE. Orang Papua sampai sekarang belajar sejarah Indonesia merdeka tahun 1945. Ketika kalau dia penasaran sama root bangsanya sendiri sebagai orang Papua, pasti akan bertentangan. Papua baru masuk 69, itu pun by Pepera. Ditambah dengan narasi yang lain soal Pepera itu dalam tanda kutip ada proses manipulasi 1.000 orang yang diundang itu siapa segala macam. Tapi actual yang mereka harus pelajari soal sejarah
di sekolah. Adalah bahwa Indonesia merdeka 1945. Kan nggak akan ketemu, makanya yang saya tadi bilang, selama di sekolah akan ada kultur dominan yang coba untuk dimasukkan, bertentangan sama apa yang menjadi latar belakang si siswa sebelum masuk ke sekolah. Itu kan yang disebut sebagai pendidikan, ya makanya Freire itu kan lahir dengan ngomongin pendidikan kaum tertindas dan pendidikan kritis untuk mengatakan pendidikan itu harusnya sesuai dengan latar belakang siapa orang yang datang gitu. Bukannya menghegemoni orang yang dari luar supaya fit dengan setelah mereka bisa lulus dari sekolah. Kebanyakan kan ya gue pikir kebanyakan orang akan menemukan pertentangan antara latar belakang dia sebelum sekolah dengan setelah dia masuk sekolah. Contoh lain misalnya anak petani rata-rata masuk sekolah keluarnya nggak mau jadi petani. Bahkan akhirnya kebanyakan yang gue tahu gitu ya, orang yang petani ini, yang bapaknya petani ini gak mau anaknya ikut jadi petani. Sehingga dia menjual sawahnya untuk menjadi dana investasi nyekolahin anaknya lebih banyak. Yang terjadi adalah dia kehilangan modal kan. Dia kehilangan modal kapital yang awalnya dia punya, digadaikan untuk sekolah supaya anaknya dianggap bisa lebih sukses daripada dirinya. Padahal ketika anaknya lulus kuliah segala macam, dia nggak ada modal untuk jadi jalan segala macam. Itu tuh how capitalism work in education. Gua itu memang yang saya yang gua amati ya. Mungkin juga ada biasnya karena bias gua melihat itu semua tuh dalam kacamata Marxisme itu gitu. Tapi kalau mau dibilang soal, ya itu sebutnya etnocentric kurikulum gitu kan. Ya mau dipakai dengan kacamata barat timur juga sama. Persoalan scientific method aja. Peradaban manusia lebih lama hidup tanpa scientific method. Meskipun kalau ngomong ukurannya lebih baik mana, bisa jadi dengan perkembangan populasi yang lebih tinggi setelah revolusi industri, memang setelah scientific method peradaban manusia itu mencapai puncak yang belum pernah dicapai selama puluhan ribu tahun gitu. Tapi buktinya survive orang tanpa scientific methods. Oke. Enggak, ada banyak hal yang perlu saya sanggah tuh. Ya silakan. Biar ramai aja. Iya. Nggak, jadi pertama gini. Ya emang ini argumentasinya kanan banget sih. Ini argumentasinya Adam Smith banget. Ntar dulu, salah posisi gak sih? Ya. Nanti tinggal kalian horizontalin aja, flip horizontal. Argumentasinya adalah, human have their own freedom and human will actually follow their self-interest and we must have respect for that. Jadi maksudnya si petani tadi itu, I don't think, maksudnya gini, argumentasinya ini maksudnya saya bahkan ini bukan sayanya nih, maksudnya ini pemikiran Adam Smith ini maksudnya kanan market system itu radikalnya versinya anarkism kan. Ya Robert Nozick lah. Maksudnya ya dan kawan-kawan. Gue cuma tahu Bakunin kalau anarkis. Oh, oke. Sama siapa yang depannya P itu? Pierre. Bukan Pierre Bourdieu tapi ya maksudnya ya itulah namanya. Pokoknya anarchy state and utopia. Maksudnya argumentasi dia, we need to respect humans free will. Jadi ya mungkin emang sih permasalahannya adalah si petani itu dianggapnya dia itu bukan itu bikinannya kapitalisme, itu keinginan dia untuk menyekolahkan anak. Tapi itu datang dari emang self interest dia dan free will dia with the idea of the dream that no, gua jadi petani itu I want my children's life to be better. Maunya mereka emang kuliahnya terus habis itu kerja di kota. Emang that's what I aspire and that's actually my dream. Nah, sebenarnya juga argumentasinya Nozick pun si anak itu juga boleh punya free will. Dia nggak harus ikut dengan apa yang diinginkan orang tuanya. Dia juga boleh dan itu harus dihargai gitu. Cuman emang permasalahannya gini, apa yang pasar ciptakan, ya bahasa kanan banget tuh.
maksudnya apa yang realitas yang ada itu menganggapnya itu yang menarik. So people's free will, jadi dan juga maksudnya free will ini bahasanya Hume nih. Behavior kita itu akan mengikut, maksudnya dasarnya banget behavior kita tuh akan selalu acquire what we think please us, will try to avoid what we think give us pain. Hedonism memang, maksudnya dalam artian apa yang pleasing buat gua itu akan gua kesana, apa yang menurut gua membawa pain akan gua avoid. Jadi itu rasionalitas at its fundamental aja. Jadi sebenarnya mereka punya kebebasan dan kebebasan itu perlu kita hargai. Ya kalau emang versi ya neoliberalnya ya von Mises gitu-gitu ya human action itu kita perlu menghargai gitu. Dan justru intervensi semacam wah ini kita bikin makin rame aja, intervensi semacam Marx yang bilang all the workers around the world unite, who are you to say I do what I want. Nah maksudnya von Mises, saya sama Adam Smith dan Robert Nozick pun menghargai otoritas setiap individu gitu. Jadi masing-masing individu ya do what you want, I'll respect you even though you actually have different opinions with me, but I respect your free will, I respect your pursuit of whatever you call as happiness. Gitu. Jadi maksud saya si petani tadi itu juga ya katanya dia terinspirasi dengan kehidupan yang emang ini suatu hal. Sawah gua ini dilihat sebagai sebuah penderitaan, dunia kota dia sebagai happiness. Gua mau anak gua kesana. Dan itu juga satu petani yang seperti ini. Ada juga petani yang tahu dunia kota itu stres, nanti lu berubah jadi ya lagunya Surti Tejo. Lu jadi berubah kayak gitu. Di sini aja, nih hidup kita otentik. Ya, tentu ada juga kayak gitu dan we need to respect that kind of people. We also need to respect this kind of people. Jadi self interest itu is the main motive yang setiap individu otonominya harus dihargai. Wah ini bukan tentang sejarah pendidikan sejarah. Ya, tapi nggak apa-apa sih. Itu juga jadinya pertanyaannya kan begini. Ya. Free will atau self interest itu kan nggak datang dari ruang hampa. Betul. Datang dari adanya suatu proses pemaknaan terhadap apa yang dianggap pleasure. Betul. Ya kan? Kalau kita ngomongin hasrat itu kan sesuatu yang ditanamkan orang lain sehingga kita itu perdebatannya memang. Iya kan? Nah, cuman masalahnya kenapa emang ada ini hasrat yang dominan, ada orang-orang juga ngejar ini. Ya sebenarnya maksudnya gampangnya gini, manusia itu terbagi orang-orang yang mau following the herd atau orang yang mau cari jalan sendiri. Kalau emang orang-orang yang cannot have choices, bukan cannot have, maksudnya indecisive on don't know what kind of life I actually wanna take. Ini juga saya sebenarnya ngobrol sama anak-anak nih. Kalian ngerasa stuck nggak kalau di sekolah? Kalau emang lu pada tahu mau jadi pemain bola, jadi pemain catur, silakan. But ngomong sama orang tua. But of course, the fact that why you're here itu emang dianggap the safest, dianggap compared to other things yang risknya terlalu besar. Nah dalam hal itu juga membawa semacam sebenarnya memberi wadah untuk orang-orang yang wah ini kasar nih, nggak tahu hidupnya mau diapain. Oh iya. Gitu. Nah dalam hal itu orang-orang yang nggak tahu hidupnya mau ngapain, ya mereka emang gampang terpengaruh, gitu. Nah cuman walaupun mereka terpengaruh, pemikiran kanan ini perlu menghargai itu otonomi individu dia, gitu. Ya memang ada permasalahan. Mereka udah dapat informasi keseluruhan belum? Ya, it's actually, I mean, we need that kind of problem itu is back to their way of thinking. Iya, tapi ya maksudnya tentu saja kita juga sadar bahwa yang mempromosikan dengan upaya gitu loh. Maksudnya, but I don't think so. Kayak maksudnya si kota dan sawah tadi. Jangan kota dan sawah. Pendidikannya, kan kita lagi tengah-tengahnya nih. Oke. Pendidikannya ada upaya. Kalau lu mau bilang
Nggak ada tujuan utama sekolah itu berusaha menjaring orang dari desa ke kota. Oke. Kalau misalnya kalau nggak ada begitu, kenapa terus kurikulum tuh harus link and match? Nggak, kalau itu kelemahan kurikulum, bukan kelemahan pendidikan. Iya, setuju. Tapi most of the educational policy is to create link and match. Oke. Dalam link kemana, nge-match kemana? Oke. Kalau sebenarnya itu sama nih. Kelihatan banget nih saya kanannya nih. Saya punya argumen jadi kelihatan kirinya. Saya ada argumentasi kiri banyak sebenarnya. Saya juga jadi kelihatan kirinya nih soalnya. Jangan gitulah. Gak gini. Soalnya ini Adam Smith banget. Itu sebenarnya emang for the sake of specialization. Jadi emang dalam kekeosan, kerandomnessan of life itu emang ada bagusnya, ada sebuah keteraturan yang sifatnya specialized. Jadi link and match itu emang dengan semangat, oke, gue maunya spesialisasi orang yang mau jadi pilot ke sini, orang yang mau jadi ya emang sebenarnya kita udah agak ribet nih. Udah yang mau jadi marketing specialist ke sini, orang yang mau meneliti tentang daun, tumbuhan ke sini, orang yang mau meneliti tentang obat ke sini. Ya biar mereka orang yang meneliti tentang obat emang baiknya tidak terdistraksi dengan orang-orang yang mau main badminton gitu. Ya maksudnya sebenarnya that's for the sake of specialization. Nah specialization itu division of labor. Kalau misalkan kita zoom out nih, how humans should actually work together, emang idealnya mereka specialize in one particular occupation. Ya, kalau memang free will kenapa harus dispesialisasi? Nah free willnya itu adalah si specialization itu oke, ini anggapannya adalah lu boleh milih masing-masing spesialisasi mau di mana gitu. Atas dasar itu sebenarnya, cuman emang kompleksitas yang terlalu complicated ini tentu tidak bisa diwadahi oleh pendidikan. Betul, saya setuju. Cuman emang siapapun yang mau mencoba untuk merapihkan ini akan ada kesan merapihkan itu sifatnya, maksudnya gini, dalam proses merapihkan itu selalu ada asosiasi paksaan. Ya, iya kan, makanya kan. Iya, betul. Nah, cuman masalahnya gini, lu nggak mau ikut kerapihan ini, lu nggak dipenjara kok. Cuman lu ambil resiko lebih besar aja. Gitu. Iyalah, lu nggak dipenjara. Karena maksudnya gini, ya kan bisa gak dipenjara kan, maksudnya ada sanksi sosial. Gue nggak tahu kalau Adam Smith se radikal apa sampai ke Smith yang ada di kantor rapi. Iya. Tapi kan dia tetap maksudnya seliberal orang yang percaya dengan free will. Asumsi free will kenapa akhirnya muncul negara, kan negara itu untuk membatasi free willnya itu sendiri. Homo homini lupus. Iya. Oke. Akhirnya ya tadi ngomongin spesialisasi segala macam karena pendidikannya tidak mampu mewadahi, akhirnya spesialisasinya juga dibatasi yang mampu diwadahi. Pertimbangan untuk mengambil yang diwadahi dan tidak diwadahi, ini kan juga ada idenya lah, kalau gue gak bisa bilang ada kepentingan, tapi ada idenya lah. It's part of social construct that things that more important than the others gitu. Kalau misalnya spesialisasinya memang untuk berfungsi, kita butuh sebanyak mungkin orang jadi petani sebenarnya. Tapi kenapa ketahanan pangan apa segala macam gitu kan? Ya itu kita ngomong Indonesia. Ini mah kesalahan kurikulum Indonesia atau pendidikan Indonesia. Tapi most of the job case-nya adalah it's about the industrial, atau misalnya sekarang yang postnya Margaret Thatcher bukan lagi industrial tapi service based market atau ya kan? Dan udah begitu kenyataannya ternyata munculnya adalah underemployment lagi. Education-nya juga ternyata problem. Memfasilitasi spesialisasinya juga nggak mampu. Udah gitu, udah masuk kadang bayar mahal dengan investasi tinggi dengan harapan orang yang jual sawahnya ini keluar sekolah bisa ke kota dengan nyaman. Ternyata sekolahnya tidak 100% mewadahi kemampuan orang, sehingga sekarang hampir terjadi di seluruh dunia fenomena overeducation dan underemployment.
Itu akankah kita sebut kapitalisme mengalami krisis dalam dirinya sendiri atau gimana? Suka nih. Daki ngomong ngalor ngidul kayak Bayern Solo kita lama-lama nih. Enggak apa-apa. Soalnya kalau menurut saya gini, ya ini berimajinasi yang nonton itu emang oke ya, gue lagi suka Marxism. Gue sebenarnya udah gak peduli apa yang nonton sih. Gue pengen ngobrol aja sih. Oh iya oke, bagus itu. Begini. Ini ada dasar yang perlu ditaruh lagi nih. Kenapa The Wealth of Nations-nya Adam Smith ya tahun 1789 atau 1879 ya? 1776, sorry. Pokoknya abad 18 itu menjadi suatu hal yang besar. Ya, this is my interpretation, bukan interpretasi juga sih, ada yang pernah ngejelasin ini. Cuman maksudnya gini, secara kronologis waktu ya di Inggris, di Eropa, Scotland saat itu emang pokoknya cara peradaban berjalan itu adalah kerajaan-kerajaan emang nih. Dan kerajaan-kerajaan itu dapat duit dari mana? Dari nge-tax pekerja-pekerjanya dan juga kalau nggak plunder kerajaan-kerajaan tetangga. Jadi kita itu ya semacam tribalism lah, maksudnya agak separah itu. Kalau emang kita udah habis kekayaan, kita itu ke tempat sebelah, kita bunuh-bunuhin orang, habis itu kita ambil kekayaannya. Atau enggak terus juga dengan pajak yang tinggi. Nah, maksudnya dalam kekacauan seperti itu, seorang Adam Smith itu mengimajinasikan, no, civilization shouldn't be like this, man. If only people itu specialize on something and then they produce something, abis itu they trade with these people who produce other things. Abis itu kita trade. Nah, trade ini itu udah damai, harga itu fair. Terus pajak pun tetap ada, cuman pajak dari pemerintah itu, pajak yang diambil pemerintah itu justru pajak yang sifatnya lu hasil perdagangan kan. Jadi lu udah bikin sesuatu dulu, terus nanti beberapa ya karakteristik pajak pun dia juga bikin harus fair, harus transparan, harus semua orang tuh tahu. Ya katakanlah pajak itu dipakai untuk nanti ngebangunin daerah kita. Tentu penyakit korupsi emang tetap masih ada, cuman maksudnya setelah itu peradaban tuh jadinya mereka maksudnya kerajaan-kerajaan tuh, kerajaan Inggris, Scotland juga maksudnya taunya kita nggak perlu nyolong dari mereka lagi ya, kita bisa berdiri sendiri, kita fokus aja, lu produksi coklat, lu produksi batu bara, yang butuh coklat atau batu bara itu mereka trade. Kehidupan itu ideal, of course this is theoretical, dan juga maksudnya kaum kanan nggak ada yang menjanjikan ya. Ini ya maksudnya ini bahasanya kaum kanannya ya katakan Milton Friedman gitu. Ya emang dia bilang, maksudnya dia kapitalis lah. Dia bilang ini emang bukan yang ideal, but this is actually the best we've got. Ya maksudnya gini, persaingan itu sifatnya theoretically persaingan itu sifatnya fair. Kalau emang barang yang lu produksi jelek, hasil yang lu keluarkan di pasar itu buruk, ya lu kalah berkompetisi. Kita habis itu ada yang lain ya, bahasanya Adam Smith, invisible hand. Lu kalau masang harga terlalu tinggi, orang nggak mau. Lu masang harga rendah, kompetitif, orang pada mau gitu. Maksudnya lu yang bohong. Jadi misal lu sekurang ajar raja-raja kerajaan dulu yang sebenarnya ya bajingan lah gitu di dalam peradaban. Itu nggak bisa dipelihara lama-lama. Mereka akan secara hukum alam, secara mekanisme pasar terguling gitu. Jadi bukan berarti selalu sifatnya itu ideal. Enggak, mekanisme pasar itu berjalan dengan begitu. Intinya mungkin agak kayak sama scientific method tadi. Dia self-correcting juga. The market is self-correcting. Jadi maksudnya kayak gitu. Justru yang maksudnya yang radikal, yang Nozick, anarkis itu menganggapnya pemerintah jangan intervensi ke pasar gitu. Harga kayak gitu lu jangan tiba-tiba harga harus naik, harga harus gini, ada harga harus tinggi ini, harga harus taxnya itu nggak usah, udah let the market work gitu. By the way, anarchism itu means a society without anyone who actually rule. Jadi bukan destructivism. Anarchism itu bukan itu ya. Ya maksudnya anarkos itu without a ruler. Ya maksudnya itu juga. Ya
Jadi gue sebenarnya jadi menyadari bahwa apa ya, kita ngomongin filsuf atau apa gitu. Orang-orang di abad-abad segitu basically memang atau gimana? Bukan, basically punya idea to create a new society kan. Soalnya ideologi Jermannya Marx itu punya cita-cita yang sama kayak Smith. Secara tadi yang ngomong semua orang itu bisa menjadikan kerja sebagai aktualisasi diri. Ya kan? Aktualisasi diri, dan Marx juga mengibaratkan ketika semua orang mengaktualisasikan dirinya, benang untuk menyatukan kebutuhan masyarakat itu akan muncul secara sendirinya, kan? Tapi Marx juga sama dengan si anarko. Ini hanya terjadi ketika tidak ada orang yang satu memiliki kontrol atas alat produksi, yang kedua tidak memiliki kontrol atas kekuasaan represif, itu negara. Makanya syarat terbentuknya masyarakat komunis oleh Marx kan dua. Satu, membagi ratakan alat produksi, kedua menghancurkan negara. Nah itu pada dasarnya mimpinya sama dengan cuman pada kenyataannya ada part-part yang misalnya kalau kita ngomongin kontradiktori gitu ya. Kontradiktorinya Adam Smith ya mungkin lu mau ngomongin bahwa dia market itu correcting, tapi dia self correctingnya akan lebih immune buat orang-orang yang memang sudah punya capital yang lebih besar. Tapi imunitasnya itu nggak 100%. Betul, tapi lebih immune kan ketimbang bourgeois kecil kalau bahasanya Marx. Nah, cuman di satu sisi itu emang maksudnya gini, orang-orang yang imun ya katakanlah orang-orang yang nyampe ke atas itu orang-orang yang ini emang terlalu ngebelain sih. Orang-orang yang either hoki, kalau nggak dia bekerja keras, gitu. Karena maksudnya gini, karena gampangnya gini, they produce what is highly demanded by the market. Ya. Gitu. Contoh banget sebenarnya cerita, ya ini emang klise. Maksudnya cerita Elon Musk aja. Dia itu maksudnya beberapa kali dia sebenarnya udah mau bangkrut, gitu. Tapi tiba-tiba dia hoki ada yang percaya untuk investasi ke dia. Maksudnya di beberapa contoh Tesla itu kan bukan sesuatu yang tiba-tiba dari mana bingung juga lagi ngejelasin kayak gini. Nggak, maksudnya saya mau ngomong kayak maksudnya cerita atau nggak jurnal atau nggak riset tentang orang-orang sukses. Luck always plays a part. Betul, tapi luck itu bukan sesuatu yang maksudnya gini, luck itu adalah part di mana ada kemampuan dan ada modal untuk bisa mencapai luck. Ya, kita nggak bisa membayangkan orang petani punya luck untuk ditolongin orang kaya. Kenapa? Karena space and time-nya aja nggak punya gitu loh. Dan itu kan part of privilege, connections. Iya, I agree with that. Cuman maksud saya juga, ya gue nggak bilang bahwa kerja keras itu tidak menjadi, ya gue menyadari dengan layak bahwa orang kaya itu kerja kerasnya memang mati-matian. Apalagi they suffer more daripada orang yang biasa aja karena mereka kerja Sabtu Minggu gitu. Ya, atau sisi bahkan kalau mereka rugi, yang kita sebut ruginya tuh udah bukan hal yang challenge survivality-nya tuh memang udah level yang nggak bakal bisa ditahan sama orang yang tidak pernah kaya gitu istilahnya. Itu gue mengakui itu sebenarnya. Tapi bahwa yang kecil bukan berarti juga tidak bekerja keras. Ya betul itu. Hanya saja mereka memang tidak memiliki syarat-syarat untuk bisa merasakan apa yang dirasakan orang kaya. Ataupun kalaupun ya bukan berarti nggak ada orang yang kecil yang bisa jadi orang kaya juga. Terbuktinya akhirnya bisa muncul ada kan. Tapi terus juga orang yang kaya ujung-ujungnya dia tidak bisa memanfaatkan modal akhirnya turun juga ada gitu. Tapi maksudnya ketika ada posisi ya ini kita ngomongin ke set of time itu. Set of time ketika dia kaya, tense-nya memang mencari cara untuk mempertahankan dia. Itu kan balik lagi semua orang berusaha untuk menjaga status quo. Sehingga lewat berbagai cara, sadar tidak sadar, ada proses yang berusaha untuk gue mempertahankan kekayaan gue. Dan itu rasional kan? Rasional, nggak ada yang salah soal itu.
Tapi that's the reason of conflict based social class theory gitu. Oke. Dan gue juga sebenarnya gini, belakangan gitu ya, conflict based theory itu memang harus dijelaskan selalu lewat social class gitu, lewat ethnicity gitu kan, lewat tadi misalnya kita ngomong pendidikan itu nggak cuman ISA, it not doesn't apply to di separate soal social class, tapi juga ngomongin ethnicity. Makanya tadi ambil contohnya adalah Papua. To make sure Papua as ethnic group tidak melawan dan memerdekakan diri gitu kan. They need to dikasih pancing pendidikan, diajarin berbahasa Indonesia. Oh iya. Gini aja, kita ada lomba baju adat. Mana ada yang pernah pakai koteka? Ya. Itu pertanda apa emang? Maksudnya ada satu anggapan bahwa ada kultur dominan yang harusnya semua orang seragam ke sana, berpakaian, ya kan? Gue kalau ngomongin berpakaian yang lebih detail lagi sebenarnya bukan hanya yang soal Papua tuh nggak diterima sebagai satu pakaian adat yang bisa dipertontonkan bahasanya secara publik, tapi juga ada tendensi misalnya lewat pendidikan ada kultur yang dominan untuk menutup diri sebagai tanda kesopanan. Apa orang Hindu aslinya topless cewek, atau orang Jawa pakai kemben doang? Kenapa harus berpakaian? Ya, sebenarnya jawabannya itu sederhana sih. Itu evolusi budaya aja. Memeticsnya Richard Dawkins. Ya tapi dalam proses itu kan memang ada yang berusaha dominan dan menyebarkan dominasinya. Cuman dominan itu tidak dimainkan oleh seseorang atau segelintir golongan. It's natural. I don't think so. Iya kalau gue sih percaya social construction of. Iya, cuman tapi lu mikirnya ada orang yang rame-rame rapat kita bikinnya begini. Ada orang yang secara sadar membangun itu tidak langsung dari atas. Tapi dari kecil-kecil dan diikuti, dimaknai sama oleh orang lain. Nah, maksudnya kalau emang itu tidak cocok, itu tidak akan berlanjut. Betul. Tapi maksudnya ini cocok. Iya cocok, tapi untuk mencapai cocok itu ada yang memproses, ada yang ngedesain. I don't think so. Oke. Maksudnya itu susah dibuktikan juga. Ada yang ngedesain itu bisa jadi intensi itu bukan intensi mimpi dalam hidupnya gitu. Harus gue maunya bakal begini nanti nih. Memang intensinya mungkin tidak sampai jadi besar. Ya, jadi it's actually just a little things in life yang sebenarnya jadi maksudnya gue ngasih contoh gimana ya? Kayak misalkan tapi when it come to be institutionally happen or even systematically happen, ada orang yang memulai. Iya, cuman dia bukan orang yang gua maunya ke arah sini. Gitu. Atau enggak menurut gua dia tidak menyadari bahwa ternyata dampaknya akan sebesar ini. Gitu maksudnya. Iya, atau enggak dia enggak punya kesadaran itu. Dia cari itu cuma mikirin I think this actually works nice, atau enggak ini paling efisien, bisa jadi paling efektif. Tapi bahwa akhirnya dilanjutkan oleh orang yang secara skala, akhirnya akan ada sampai skala di mana yang dia rencanakan jadi masif. Padahal awalnya mungkin bukan dia. For example, apa yang ditulis Edward Said soal Orientalism. Ya, kenapa? Ini kan awalnya kan Orientalism itu kebutuhan Eropa untuk mencari tahu bagaimana kebudayaan Timur kan. Tapi ada satu masa di mana orang yang menganggap bahwa kita harus menyebarkan kebudayaan Barat lebih baik daripada Timur. Ternyata setelah gue baca, Timur kok begini banget ya. Ya itu kan kolonialisme. Ya, cuman maksudnya justru kayak ya gampangnya tiba-tiba di Eropa jadi ada psychedelic gitu. Maksudnya, oh ini Timur keren ya, Zen bahasa sekarang sih. Maksudnya itu juga proses balik lagi kan. Iya, jadi maksudnya oksidentalis. Ya, maksudnya isi oksidentalisme itu kan juga artinya katakanlah Edward Said itu kan juga maksudnya bukan si yang
engineer di staff kan? Bukan. Ya maksudnya bukan. dia penelitinya, maksudnya dia juga nggak bilang. Maksudnya gini, orang Eropa yang masuk ke timur itu, ya paling umum memang gold glory gospel gitu. Maksudnya yang dicari sebenarnya ya itu pride, gold sama ya ada gospelnya. Maksud saya adalah oke, mereka menginternalisasi kebudayaan Eropa, tapi toh katakanlah ini si James Cook dan kawan-kawannya nih, maksudnya si Columbus dan kawan-kawannya nih, maksudnya apa sih namanya itu, mereka pelayar lah ya, pokoknya pelautnya. Abis itu ini bangsa nih, bangsa Eropa, ada pelaut yang kesini. Oke, ini beberapa orang lah, katakanlah ini 1000, ini 100 orang kesini, 50 abis itu jalan. Sisanya yang di sini tuh nggak menganggap mereka pahlawan atau nggak menganggap mereka. Iya, pada saat itu tidak, tapi setelah berlanjut prosesnya terjadi, ada yang akhirnya malah pahlawan. Iya, jadi mereka terbagi juga dong. Iya benar, setuju. Tapi ada yang berusaha untuk mengambil itu sebagai inspirasi, membangun konstruk. Makanya ada istilah social engineering. If they have power, then they did do something engineer. Ini atau gue ambil contoh lain, Sumpah Pemuda. Oke. Sumpah Pemuda by research pada saat itu bukan sesuatu rapat penting. Kolonial aja nggak ngincer-ngincer. Padahal pada saat itu Sumpah Pemuda itu kan after komunis rebellion to Dutch colonial 1927. Dan setelah itu kan memang Dutch colonial itu sifatnya represif terhadap semua perkumpulan-perkumpulan orang-orang anak muda dan nasionalis. Sumpah Pemuda itu menurut siapa yang nulis itu namanya ya, peneliti Australia. Yang dia kumpulkan dari fakta-fakta, nggak banyak orang meliput Sumpah Pemuda. Karena dianggap nggak penting. Laporan kolonial tentang Sumpah Pemuda pun ada yang dikirim sebenarnya PID kalau nggak salah, intelijennya Belanda itu ada yang ke Sumpah Pemuda, tapi tidak melaporkan ada hal yang urgent signifikan untuk ini. Pada saat itu tidak terlalu signifikan bagi orang Belanda ataupun bagi orang-orang nasionalis juga. Dia mulai signifikan setelah diangkat di Kongres Pemuda. Di setelah kemerdekaan kalau nggak salah. Oke. Nah ini menarik nih. Berarti kan pada saat itu seperti yang lu bilang, memang pada saat itu tidak disengaja, tidak didesain untuk menjadi sesuatu yang benar-benar besar. Tapi ketika bergulir, akan ada masanya di mana orang mengambil itu sebagai inspirasi membangun desainnya. Karena itu dianggap berguna. Maksudnya emang kayak, wah pas nih bisa pakai ini nih. Iya, gitu. Setuju. Tapi maksudnya itu tidak natural. Enggak, itu natural. Maksudnya gini, ini ada katakanlah kita lah yang ngobrol kayak gini nih ya. Abis itu tiba-tiba ada orang di luar sana yang kita tidak kenal, terus ngerasa butuh kayak yang guru zaman sekarang itu masih mikirin nggak sih Marxisme, masih memperdebatkan kapitalisme dan liberalisme nggak sih? Abis itu tiba-tiba bahan ini tuh dipakai sama mereka. Nah kita nggak kenal sama mereka, terus abis itu tiba-tiba perdebatan ini tuh nyala lagi di masyarakat gitu. Nah apakah kita jadi pahlawan atau nggak? Bukan pahlawan sih, kayak kita punya peran, maksudnya did we plan for that kind of fame of, bukan fame sih, prominent discussion about the right and the left gitu. Nah abis itu tiba-tiba dipakai sama, ya contoh banget ya, jadi Corbusier gitu. Terus tiba-tiba ya kita nggak bakal mikir sampai kita, makanya kan naturalisme yang saya maksud itu adalah there is still that randomness, there is still that kind of luck. Dan nggak ada orang, maksudnya kita itu saat itu bukan yang nanti dunia kita giniin yuk. No, I don't think anyone has actually the power to do that. Jadi tiba-tiba apapun yang tiba-tiba menjadi besar, itu menurut saya hal yang sifatnya random dan juga di satu sisi itu natural. Nah si Sumpah Pemuda dengan contoh yang lu tadi kasih itu adalah berarti contoh yang ini tadi gue mau ngumpul nih, kita bikin kayak gini-ginian, nggak besar nih. Habis itu kita ada rapat yang besar nih, kita kurang variabel yang nasionalistik nih. Kemarin gue denger ada ini, kita pakai itu aja lah yuk. Nah itu kan sebenarnya coincidence. Ya kan. Jadi maksudnya
maksud gue sebenarnya adalah this idea of someone actually engineered that gitu. I don't think anyone has such huge power to actually engineer the whole civilization. Dia tuh mau ke arah mana? Katakanlah emang ada yang mau mencoba, banyak agen yang boleh ngebelokin dan terbuka untuk ngebelokin gitu. Jadi ya sebenarnya my point is we need to respect the randomness gitu. Ya mungkin karena gini, maksudnya ya bisa jadi Adam Smith emang didn't live long enough to dia tahu bahwa ini jadinya ya ini lu liberalis lu ya atau gimana ya. Ya cuman maksudnya Karl Marx itu dia hidup sampai sebuah poin di mana pemikiran dia itu dipakai untuk demo di Paris Commune, sampai yang dia juga bahkan sampai mikirnya no, this is not what I mean bro, this is not what I mean guys. If this is what you call Marxism, one thing for sure is that me myself I am not a Marxist. Jadi maksudnya sebuah pemikiran yang ini justru katakanlah pemikiran besarnya si Karl Marx, dia pernah melihat sendiri bahwa Marxisme itu ternyata berjalan ke arah yang sebenarnya tidak dia inginkan. Maksudnya itu, maksud gue adalah itu tadi mau ngasih tahu bahwa orang yang mau mencoba nyetir peradaban pun juga dia taunya. Tapi selalu ada orang yang ingin mencoba itu kan. Iya betul. Meskipun hasilnya selalu jadi random. Nah, dan hal itu sebenarnya upaya itu, selama upayanya itu bukan untuk menjadi absolutisme, totalitarianisme, itu silakan dicoba kalau menurut saya. Kalau upayanya untuk totalitarianisme itu baru harus dicurigain dari awal, harusnya totalitarianisme juga kalau menurut premis itu ya randomness kan. Kalau totalitarianisme itu bukan sesuatu yang random, berarti gak ada yang bisa dicegah dong kalau semuanya randomness. Sebenarnya bisa itu, cuma itu kalau kita zoom outnya lebih jauh gitu. Soalnya misalkan wilayah yang ini itu dibuat beku oleh totalitarianisme gitu. Jadi si randomness-nya itu, wah ini randomness-nya ini termodinamika nih kita nanti ngomonginnya. Jadi kan bisa evolutionary theory. Enggak, maksudnya gini. Dia hostnya siapa sih? Enggak, itu randomness-nya itu randomness yang tidak menghargai posibilitas dan potensi si force untuk random to actually play further. Maksudnya kayak gitu. Makanya tadi bahasa gue si randomness itu jadi dibekukan gitu oleh si yang totalitarian ini. Totalitarian ini adalah orang yang mampu untuk set something, yaitu men-set supaya randomness dibekukan. Ya. Kalau misalnya ada yang begitu, kenapa nggak ada orang yang bisa nge-set bahwa kapitalisme komunisme atau yang lain dibekukan untuk tidak mengganggu kapitalisme? Kan premis awal lu nggak ada orang yang bisa nge-set sesuatu karena semuanya randomness. Tapi kenapa ketika tiba di totalitarianisme, si totalitarian ini bisa ngebekuin randomness? A part of randomness. Ya, part of randomness. Berarti dia bisa dong punya sesuatu untuk nge-set. Ya posibilitas itu nggak bisa dibikin nol juga sih. Gitu. Berarti tetap ada kan kemungkinan bahwa ada orang yang nge-set something in the world gitu kan? Ya ada contoh Hitler sih emang. Makanya ada banyak contoh juga orang yang akhirnya somehow ketika dia get the power, they really construct something. Meskipun tadi hasilnya tetap akan jadi random, tapi upaya dan kemampuan untuk bisa konstruknya tetap ada. Ya cuman maksudnya totalitarianisme itu jelas bukan sedang memainkan kapitalisme, itu aja. Ya jelas emang bukan. Makanya gue juga tadi kan tidak lagi ngomongin kapitalisme, gue lagi ngomongin etnis banget. Kita lagi ngomongin geser soal dominan etnis gitu. Salah satu yang gue ambil contoh tadi gitu, misalnya Papua apa segala macam, kita ada dominant culture yang memang somehow they construct something to make sure other people follow the norms.
Ya ini juga part of memang juga, ini sih. Mungkin ini another fundamental problem sih. If we believe in such things, itu we have no respect for agency nggak sih? Ya makanya menurut gua jalan tengah si Giddens nawarin memang jalan tengah gitu, bahwa ada hubungan dialektika antara agensi sama struktur. Ada, maksudnya itu Giddens ya, structuration ya. Ya. Okay. Giddens atau sebenarnya kalau kata gue sih Marx juga secara implisit pernah ngomong ini ketika man create history, but it only create history based on what already transmitted and happen in such context gitu. Itu pesimistik sih. Marx. By the way, I have respect for Marx. Jadi kita juga nggak bisa bilang orang punya free will itu datang dari wangsit. Orang punya free will, dia memang memaknai apa yang udah ada duluan. Ya, cuman pemaknaan itu buat orang beda-beda. Betul, pemaknaannya ini free. Tapi ketersediaan yang dimaknai itu part of structure. But it's not closed. Ya, sometimes very different, but sometimes very similar. Nih, nyebutnya apa sih? Inca, Aztec, Mesir, Mesoamerikan sama Egypt, Middle East. There's no evidence they have contact. Yeah. Meskipun ya kita kalau bilang they piramidnya, same, okay. Tapi sama. Yeah. Makna sesuatu itu orang tuh memang tetap bisa sama meskipun dia bisa sangat berbeda. Kenapa mereka bisa sama? They see something similar. Oke. Ya kan, tentang struktur yang misalnya sama-sama dianggap pragmatis, lebih mudah dibangun kalau misalnya strukturnya begini secara geometri. Atau juga dia bicara soal kedua-duanya sama melihat bahwa tempat tinggi sebagai sesuatu yang agung gitu, dengan bentuknya adalah gunung. Gunung bentuknya agak piramid, maka dia bikin piramid yang sama. Artinya orang memaknai itu juga tidak datang dari wangsit, dia dimaknai dari sesuatu yang sudah diset duluan. Itu alami kan? Ya, determine-nya, tapi alami itu kalau ngomong itu part of culture, kealamiahan culture itu based on interpretation of some people. Iya, itu oke, some people-nya itu tuh maksudnya gampang gini, some people itu nggak harus yang sedang berkuasa, ya memang sih. Cuman maksudnya bisa jadi berkuasa itu bukan secara ekonomi politik, bisa jadi berkuasa secara produktivitas karya. Ya apapun, tapi dia punya satu hal yang membuat dia dominan. Makanya tadi gue coba bilang, gue coba masuk. Kadang-kadang gue juga coba untuk melihat dominasi atau ISA itu di luar social class. Karena it's happen about gender, it's happen about ethnicity gitu kan. It's sometimes intersectional. Kita kalau ngomongin disability, they are the people without power kan. Yeah. Itu tuh memang kadang power itu something yang akan mentransmit sesuatu gitu. Dan ini juga part of the discussion of social construction theory sebenarnya. Kalau kita udah terms of society, ada yang mengkonstruk something, ya culture, norms, values segala macam. Meskipun awalnya terinterpretasi dari nature, karena memang kontak awal kita dari nature. Kalau semuanya based on nature, it should be gak ada yang benar-benar bertentangan. Maksudnya gimana? Kenapa nggak bisa bertentangan? Ya karena kan sama-sama dari nature. Interpretasinya sama. Iya. Justru karena ada pertentangan berarti di situ ada conflict of power. Mereka pengen konstruksinya begini, mereka pengen konstruksinya begini, makanya jadi konflik. Jadi mumet ya guys. Iya, ya, cuman. Iya deh. Nah, maksudnya misalkan petir dan hujan itu kan alami. Ada orang yang masih ada yang bilang ini Tuhan ini lagi marah, ada yang bilang ini langit lagi nangis saja.
Ya maksudnya contoh itu kan itu interpretasi alamnya. Interpretasi alamnya beda. Ya, terus kenapa berkonflik? Berarti kan ada yang menganggap bahwa konstruksinya paling benar. Nah itu yang menang itu, kalau menurut saya ya bisa jadi interpretasi masyarakat bebas lebih pada suka yang Tuhan marah. Kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya ketika ada konflik satunya kalah, yang menang yang jadi dominan. Itu kan basicnya asimilasi. Enggak, cuman maksudnya si pemenang ini itu tuh bukan diatur oleh golongan. Gue gak bisa percaya karena konkretnya adalah misalnya kita jadi mengikuti Islam atau jadi Hindu Buddha atau jadi sangat mengikuti sekolah barat, kan ada proses penaklukan gitu. Aduh, mau kesana lagi. Ya, enggak. Oke, nah ini menarik nih. Kan kita ngomongin sejarah nih. Ya, oke. Sampai konsep negaranya adalah Indonesia yang sekuler. Itu kan hasil konstruk. Nah, kalau menurut saya itu hasil rasionalisme. Ya, rasionalisme kan part of constructs of human kan? Enggak, cuman itu rasionalisme ya individu yang make up the masses. Karena ini jika ternyata salah, saya siap dibuang lagi. Bukan saya dibuang. Bukan, maksudnya teori atau tawaran penjelasan sejarah ini itu ya kita singkirkan. Maksudnya ya Wali Songo ini guru sejarah nih. Kalau emang saya salah kasih tahu aja ya. Hindu Buddha tadinya yang dominan di kita. Terus abis itu Islam masuk ya dengan Wali Songo. Mereka itu masuk dengan menawarkan wayang kan. Maksudnya mereka itu lewat kultur gitu. Ini kalau emang ternyata salah dibuang aja ya. Ini soalnya sedikit problematis. Jadi dulu Wali Songo dan teman-temannya itu ya bikin pertunjukan wayang, masukin cerita-cerita Islam, terus emang secara gratis. Nah, wayang ini itu perlu kita asosiasikan dengan kayak bioskop sekarang gitu. Adalah tempat untuk mendapatkan hiburan, entertainment. Cuman saya lupa nih sejarawannya sebenarnya bilangnya siapa. Itu digratisin, tapi syarat untuk nonton adalah kalian perlu syahadat. Ya kalaupun itu benar, berarti itu bukti bahwa ada konstruk kan? Nah, bukan. Nah, konstruk itu atas dasar apa? Atas dasar mereka yang datang itu diberikan beneficial. Ya, diberikan benefit. Ada self interest di situ yang sebenarnya ditawarkan. Nah, jadi maksud saya itu transaksi yang sebenarnya fair. Itu kan pleasure. Pleasure dimainkan ke situ, habis itu jadinya orang yang ngambil pleasure itu jadi banyak. Itu mekanisme pasar yang sebenarnya sangat fair. Oke, jadi abis itu jadi mereka dapatnya cerita ini menarik. Wah, Islam ini menarik ya. Abis itu tawarannya ini ternyata jauh lebih dekat daripada kalau kita percaya sama Hindu Buddha. Ini kalau salah silakan dibuang nih. Maksudnya saya juga bukan penganut ini cerita ini. Ya, asumsi seperti itu banyak yang bilang, bahkan ada asumsi mengatakan kenapa kita akhirnya milih Islam untuk menggeser dari Hindu Buddha karena ngomongin perubahan geopolitik perdagangan internasional. Karena di akhir 11 atau 12 abad ke-12 itu Konstantinopel itu abad ke-berapa ya? 14 ya? Ya, 13. Pokoknya lahirnya Turki dan kerajaan-kerajaan Islam yang cukup besar di Timur Tengah, terus kerajaan Mughal India, kerajaan Muslim India terbesar, itu membuat pengaruh Hindu Buddha kehilangan power secara jaringan perdagangan internasional. Akhirnya muncul perdagangan yang dikuasai oleh kaum Islam. Lalu lintasnya dikuasai kaum Islam, kota-kota dagangnya dikuasai orang Islam, muncullah kerajaan Islam. Ya tadi mekanisme pasar. Nah, tapi it's only a little part of Islam spread in Indonesia. Pada saat itu catatannya Tommy Pires atau Marco Polo mengatakan orang Islam ada, tapi ini masih sangat sedikit.
hanya ada di kota dagang walaupun ada kerajaannya, tapi mostly tetap apa istilahnya ya? Istilahnya bukan Islam lah. Ya, belum apa istilahnya Tome Pires, bukan Kejawen, di Sumatera. Bukan. Oh, di Sumatera. Karena awal kan di Sumatera dulu. Oke. Di Jawa lebih kompleks lagi. Di Jawa pertama kali muncul kerajaan kan Demak. Ini tuh udah berawal dari konflik kekuasaan. Raja Demak pertama Raden Patah adalah putra Brawijaya, keturunan terakhir, raja terakhir dari Majapahit. Terbuang karena si Brawijaya menikah dengan seorang Tionghoa, putri Tionghoa yang Muslim. Makanya si Raden Patah ini namanya aslinya ada Jidan Bin. Dia Muslim, tapi karena dia kecewa ibunya itu, dia pokoknya kecewa karena dia diusir ke Demak. Di Demak dia ketemu sama sekelompok pedagang yang pedagang justru pedagang dan juga nggak ada kerajaan. Dia bikin kerajaan baru namanya Demak untuk menyaingi Majapahit yang udah mulai melemah. Pada akhirnya untuk menyebarkan agama Islam atau mungkin juga karena dendam terhadap Majapahit, Demak menyerang Majapahit. Menang. Mulai widespread of Muslim in Java, terutama ketika Mataram Islam di bawah Sultan Agung, dia melakukan campaign untuk penaklukan, invasi Mataram ke wilayah timur Jawa dan ke barat yang akhirnya nemuin VOC di situ. Muncullah perang Mataram VOC 1626-1627. Di situ maksud gue ada memang dengan mekanisme pasar, change-nya tetap ada. Tapi chance untuk menjadi satu yang konstruk tetap ketika di power. It's true power. Iya. Dan lewat pemaksaan. Ya, maksudnya kalau emang masa-masa kerajaan itu yang tadi gue bilang sebelum Adam Smith, pasti emang itu pemaksaan semua, plundering juga, kita mau nggak mau, terus juga maksudnya ya senorak itulah kalau ngambil teritori gitu. Ya Hitler kurang norak apa Pak setelah Adam Smith? Hitler kurang norak apa? Jangan Hitler deh, kolonialisme itu kurang norak apa? Dibunuh Pak semuanya. Ya. Apa yang terjadi di Australia dengan native Australians, dengan aborigin, atau apa yang terjadi di Afrika oleh orang Boer di Afrika Selatan atau yang lainnya. Kenoraan itu selalu ada. Iya, kenoraan itu selalu ada. Saya setuju. Terus bagaimana konstruksi kolonialisme terhadap perbatasan negara-negara setelah 45 misalnya, yang benar-benar sesuai sekarap-karpe deweknya European colonialism, yang berdampak akhirnya pada setelah komunitas negara setelah kolonialisme ada masalah border. Kita ngomongin Rohingya di Myanmar, kita bisa ngomongin Israel Palestina, kita bisa ngomongin Malaysia Indonesia, yang jelas-jelas batasnya dijadiin ini Inggris, ini Belanda gitu. Sekarang PDW tuker-tukeran. Sampai tuker-tukeran New York sama Bengkulu gitu. Jadi gue jadi punya gue ya. Maksudnya kita nggak bisa. Gue setuju bahwa market atau natural tadi, bahwa interpretasi segala macam itu ada, tapi it's minor one gitu. If the agency cannot get to the structure, cannot structurize their idea to make sure the other follow them, itu kan basicnya structurist tuh. Agensi bisa ada, tapi nggak semua agensi bisa menguasai gitu, bisa menjadi structure. Ada proses dialektika. Cuman I would like to say mereka yang kesana itu agent-agent yang berhasil, itu permasalahannya. Setuju. Dan memang nggak semua gitu. Kalau semua kan nggak terjadi lintasan konflik sejarah gitu loh. Pasti akan ada yang menang. Tapi ketika menang, prosesnya pemaksaan, bukan lagi proses tukar menukar yang sama-sama untungnya. Selalu ada yang dirugikan dari kehidupan. Asik. Ya saya gak setuju sih kalau selalu. Saya pengennya taunya selalu ada fair exchange. Nah, kenyataannya kan memang selalu harus ada yang berkorban. Ya, korban harta, korban nyawa, korban perasaan. Aduh jadi kemana-mana. Iya. Cuman emang kayak nggak bisa ditinggalin gitu.
Adalah episode 2 nanti. Iya. Episode berikutnya baru ngedalamin pendidikan sejarah. Iya. Soalnya emang udah deh. Maksudnya soalnya emang ini the elephant in the room kalau ngomongin pendidikan sejarah banget sih. Peran kebohongan dalam sejarah itu harus kita bahas. Ya tadi kan sedikit-sedikit ya sedikit tersentuh lah ya. Sejarah soal. Ya at least ya tadi posisi pendidikan, posisi power in education segala macam mungkin udah dibahas lah dikit dengan dua perspektif gitu. Mau dengan perspektif yang menganggap bahwa it's fair exchange, it's okay gitu kan. Menurut gue juga fair exchange in some degree of event it's happen gitu. Tapi in the more large scale it should be used by coercion atau satu part of pemaksaan proses pemaksaan yang soft ya. Soft bahkan juga hard gitu. Hard force. Oke. Jadi kita save buat episode berikutnya lah ya. Kita udah lama nih. Waduh, udah 1 jam setengah tuh kan. Bapak-bapak ini. Bapak mau pulang ke subuh ini. Ini yang dikata itu kampus. Iya, di satpam. Iya, sejam lagi udah ngobrolnya UFO ini. Oke lah, jadi kita istirahatkan dulu di sini karena ya ada suara biologis bahwa kita harus istirahat. Ada suara-suara biologis. Biological constraints. Bukan hanya untuk istirahat tapi juga untuk ada expectations, cultural expectation to go home early. Atau natural responsibility itu. Nih bapak ini seorang ayah. Enggak, cultural expectation itu juga. Siap lah. Thank you nih ya. Bapak Lukman Hakim. Yeah. Kita bertemu lagi di yang berikutnya, episode 2 dan kapan. Ya emang kita ngobrolnya sebenarnya emang oke, ini disclaimer dulu aja. Pertama ngobrol kita ngomongin pendidikan sejarah pendidikan, cuman abis itu kita ngobrolin yang lain. Ya, nanti ngomongin Althusser, nanti ngomongin itu aja. Oke, ya nanti ngomongin aja. Oke, tapi episode 1 sejarah dulu ya. Ya udah lah ya. Kita juga nggak terkontrak apa-apa emang. Nah ini manusia bebas. Oke, thank you ya. Bye bye.